Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Latifah Kinaryosi, Indana Zulfa, dan Sukma Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia adalah gubernur dari negara Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Bani Umayyah sendiri adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, Umayyah ibnu Abdul Asyam ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay al-Quraisy al-Amawi. Dan dinasti Bani Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang ketiga yang berlangsung dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membaiat Hasan, salah seorang anak Ali, untuk menjadi khalifah. Namun jabatan tersebut tidak berlangsung lama karena Hasan tidak mau melanjutkan konflik dengan Muawiyah dan akhirnya dia meminta berdamai dan menyerahkan kepemimpinannya kepada si Muawiyah. Kemudian latar belakang dari berdirinya dinasti Bani Umayyah ini pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran antara Ali dengan si Muawiyah di Siffin. Kemudian perang ini berakhir dengan tahkim, tetapi ternyata setelah berakhirnya si perang ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah memunculkan masalah, yaitu dengan munculnya golongan 3, yaitu Khawarij yang keluar dari golongan Ali. Kemudian hal tersebut menimbulkan golongan 3, yaitu 3 golongan, yaitu si golongan Muawiyah, Syiah, sama Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaannya si Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah Khalifah Ali atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir itu meninggal, maka bentuk pemerintahan kekhalifahan telah berakhir pula dan dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau dinasti, yakni dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan pemimpin pertama dari dinasti Umayyah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini dapat menduduki kursi jabatannya sebagai pemimpin di dinasti Umayyah itu dengan cara siasat, politik, dan tipu daya muslihat yang licik, bukan atas dasar pilihan kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya, sehingga berdirinya daulah Bani Umayyah bukan berdasar pada musyawarah atau demokrasi, melainkan dari jabatan raja menjadi turun-temurun atau menganut sistem atau pola monarki heredatis atau turun-temurun. Jadi pengganti Muawiyah bin Abi Sufyan adalah anaknya atau keluarga dari Muawiyah bin Abi Sufyan, karena pola pemerintahan pada masa dinasti Umayyah ini menganut sistem monarki heredatis yang semula musyawarah atau demokrasi akan menjadi monarki heredatis atau sistem turun-menurun. Nah, Muawiyah ini tidak mentaati isi perjanjian yang telah dilakukannya dengan Hasan bin Ali ketika ia naik tahta menjadi pemimpin di dinasti Umayyah. Dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Namun Muawiyah tidak melakukan perjanjian
yang telah dijanjikan sebelumnya. Nah, selanjutnya pada masa dinasti Umayyah ini terdapat 14 khalifah yang memimpin di masanya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Malik, dan Marwan bin Muhammad. Ekspansi masa Umayyah. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oghuz dan Afghanistan, sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan oleh Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik. Dia mengirim tentaranya menyeberangi sungai Oghuz dan dapat berhasil menaklukkan Balkon, Bukhara, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Ekspansi di wilayah barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, keamanan, dan ketertiban. Pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun, tercatat semua ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Makaro dapat ditaklukkan Taurik bin Ziyad. Pemimpin pasukan Islam atas perintah gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair dengan membawa pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Taurik. Tentara Spanyol yang dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dapat dikuasai, menyusul kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebetulnya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung kurang lebih 1 abad. Nah, perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya atau masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, perubahan lain di bidang sosial, politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah, Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordova, dengan cepat dikuasai,
menyusul kota-kota lain seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan yang dilakukan ke kota Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdul al-Wafiqi. Ia memulai penyerangan pada Bordeaux dan Poitiers. Di sana ia menyerang kota Tours, namun dalam penyerangan di luar kota Tours, si al-Wafiqi ini terbunuh dan kemudian tentaranya mundur kembali ke kota Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.